Yang kedua, yang saya perlu ingatkan mengenai berkata-kata adalah apa yang keluar dari mulut itu bagaimanapun juga meluap dari hati. Sebelum kita ini bercakap-cakap dan berbicara dan berkomunikasi, pengen ngajak ngomong dengan istri kita atau suami kita masing-masing, pastikan hati kita tuh baik terhadap istri kita. Saya berkali-kali menyadari kalau saya sedang jengkel, itu saya sadari dari pilihan kata, dari nada bicara saya itu Bu Indah sudah tahu. Sebentar loh, jangan ngomong terus. Jangan memotong orang yang sedang ngomong. Nah, ini sebelah saya itu selalu memotong terus. Nah, bagaimanapun juga nada bicara, ya, tingkatan emosi, pilihan kata-kata itu mencerminkan yang ada di dalam hati, karena yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi apa pasal? Yang saya mau sampaikan adalah begini, sebelum kita itu berbicara, berkomunikasi atau membicarakan sesuatu hal kepada pasangan kita, bereskan hati kita. Daripada sebelah kita nanti ikut terpancing emosinya karena ini jengkel, lalu ngomong, ini kalau orang Jawa bilang itu mendedek di hati itu, ya mendedek di hati, mendidih di hati. Nah, jadi pastikan bahwa kalau kita berbicara dengan pasangan kita, itu hati kita harus beres dari marah. Dari marah, dari rasa tidak senang, dari kebencian, dari sakit hati, dari kepahitan. Nah, sebelum kita bicara, kita harus bereskan itu. Jangan begini, wah, aku sedang marahin, mana istriku? Wah, aku mau jadi tempat pelampiasan. Wah, sedang marah, sedang sakit hati, lalu kita cari suami, cari istri. Aku mau luapkan kemarahanku kepadaku, biar kamu ikut merasakan kemarahanku. Nah, kalau dia ikut merasakan kemarahan kita, lalu dia ikut marah, lalu apa jadinya? Lalu yang terjadi adalah kemarahan. Nah, bereskanlah perasaan hati kita sebelum kita berniat berbicara, berkomunikasi dengan pasangan kita setiap hari, setiap saat. Percayalah loh, sebelah kita itu adalah orang yang kita paling cintai, orang yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, itu adalah jodoh kita yang terbaik. Jangan berpikir untuk ditukar dengan yang lainnya. Ini adalah orang terbaik yang Tuhan itu sediakan bagi kita. Lalu ngapain kita mesti marah? Ngapain kita mesti benci? Ngapain kita mesti sakit hati? Karena ini adalah orang yang dulu kita kejar-kejar. Orang yang kepadanya kita katakan, aku 1000 kali mengatakan sayang kepadamu pun tidak capek. Tidak capek. Kalau perlu setiap hari terus dan sebagainya. Jadi bereskanlah hati kita. Apa gunanya kita menaruh dendam, menaruh kebencian, menaruh kejengkelan, menaruh sakit hati terhadap pasangan kita. Jadi ampunilah, ya, terlebih dahulu, maafkan, ya. Jadi karena bagaimanapun juga yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Itu akan tercermin dari pilihan kata kita. Apakah pilihan kata kita itu akan pilihan kata yang ramah dan menyenangkan, atau pilihan kata yang tajam dan menyakitkan? Belum nada, emosi tinggi, ya. Bu Indah itu selalu saya omongin, kamu kalau ngomong nadanya diturunkan, selalu ambilnya nada tinggi, suara 3 terus. Saya bilang, suara 1 aja. Ini sebelah saya itu nadanya selalu tinggi tuh. Setelah ini mumpung bisa nyindir. Nah, jadi begini, bereskanlah hati kita. Karena begini kan, kita itu berkomunikasi, kita itu berbicara, itu bukan untuk menambah masalah, tapi untuk mencari jalan keluar, solusi. Bukan lalu menambah masalah. Nah, kalau kita itu berbicara, entah ngobrol, kita membicarakan mengenai orang lain, anak-anak, pekerjaan, keuangan, ya, mulai dari ngobrol, ya, mulai dari ngobrol, kemudian yang lebih serius, ini gimana dengan anak-anak kita,
lalu kita bicara mengenai hal yang lebih serius lagi loh, itu tujuannya kan untuk mencari solusi, mencari kesepakatan, mencari kesepahaman, lalu mencari jalan keluar. Nah, saudara bisa bayangkan kita ingin mencari jalan keluar, ingin mencari solusi, malah ketemu masalah baru. Dan masalahnya sebetulnya bukan masalah yang lainnya, masalahnya hanya cara ngomong dan cara mendengar. Lalu ketika kita ngomong dipotong, kita sakit hati. Ya, kita ngomong dengan kata yang tajam, dengan nada yang meninggi, istri kita sakit hati loh. Sebetulnya kita ingin menyelesaikan masalah yang lain, tapi sementara kita ngomong, muncullah masalah yang lain, salah paham dan sakit hati. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Karena itulah kita harus menjaga hati terlebih dahulu, membereskan hati, ya, jagalah hati dengan segala kewaspadaan kita, jagalah hati kita, jangan menjadi marah, jangan menjadi pahit, jangan menjadi benci, apalagi kepada orang-orang yang seharusnya dan selayaknya paling kita sayangi.